Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini akan sedikit mengulas tentang bagaimana pentingnya ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahwasanya sudah kita ketahui syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian bagaimana setelah dibahas sebelum-sebelumnya keutamaan ketika bulan Ramadan membaca Al-Qur'an. Nah, di sini akan kami sampaikan tentang bagaimana pentingnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan dengan benar sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu merupakan sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di dalam firman-Nya, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Bahwasanya atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Perlu diketahui bahwasanya apa itu tajwid? Tajwid itu asal dari kata jawwada yujawwidu atau hassana yuhassinu, artinya memperbaiki atau memperbagus. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu perlu diketahui bahwasanya harus dengan menggunakan tajwid. Tajwid di sini tidak hanya tentang bagaimana hukum nun sukun dan tanwin, kemudian bagaimana dengan hukum mim sukun atau bagaimana dengan gunnah dan sebagainya, tetapi di sini juga ada tentang bagaimana makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf, juga bagaimana tentang sifatul huruf, sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Nah, ini sangat perlu diketahui oleh setiap kita, karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca sebuah ayat, di dalamnya ada sebuah huruf. Nah, ketika kita salah mengucapkan huruf tersebut akan bisa merubah makna, karena di dalam ilmu tajwid itu ada 2 istilah, yaitu kesalahan atau lahan. Nah, lahan ini ada 2, yaitu lahnul jali dan lahnul khafi, di mana kesalahan-kesalahan ini yang bisa merusak makna. Perlu atau sangat penting bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan hanya cuma sekedar saya bisa membaca Al-Quran, tetapi bagaimana bisa membetulkan bacaannya dengan bacaan yang sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Jadi mengambil atau membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Karena ketika kita misalkan ketika kita membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bacanya Alhamdulillah diganti dengan huruf H karena ketidaktahuan atau mungkin karena sengaja atau karena dia tidak mau belajar, dari H diubah menjadi H. Ini kesalahan yang sangat fatal, bisa merubah maknanya. Karena alhamdu itu adalah kerusakan, kalau alhamdu itu adalah segala puji. Seperti juga misalkan kita membaca fakassarakum, dibacanya fakassarakum, itu juga sangat bertolak belakang. Atau asa itu artinya berharap, kemudian karena dia tidak tahu bacanya jadi asallah misalkan. Padahal di situ harusnya kita membacanya asallah, sinnya misalkan tipis, dia punya sifat muraqqaqah. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kita pelajari. Dan perlu diketahui bahwasanya tajwid sendiri sejatinya merupakan istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran.
Dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk membacanya sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Kalau menengok pada masa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid, tetapi tidak ada yang namanya ilmu tajwid, karena pada waktu itu semuanya mengerti dengan bahasa Al-Quran dan semuanya membacanya langsung ditalaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran pada zaman dulu itu bahkan tidak ada harokat, titik, baru pada masa zaman setelahnya dibuatlah sebuah ilmu, dan alhamdulillah sampai kepada kita sekarang ini kita bisa membaca Al-Quran dengan sangat mudah. Ada banyak beragam Al-Quran, ada yang Al-Quran tajwid, ada Al-Quran yang waqaf ibtida, jadi sangat bermacam-macam, alhamdulillah. Dan itu sangat memudahkan bagi para awam yang memang dia tidak belajar secara khusus untuk membaca Al-Quran. Jadi kenapa seperti itu? Al-Quran pada zaman dulu itu turunnya, jadi tulisannya bahkan itu tidak terkumpul. Jadi pada waktu Abu Bakar, kemudian beliau mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dari Al-Quran tersebut. Dan kenapa Al-Quran itu pada zaman setelahnya? Karena pada waktu peperangan, kemudian banyak pada para sahabat atau itu pada yang menikah dengan ajam atau dengan orang asing, misalkan dengan Persia, atau kemudian mereka ke sana, bahasanya bercampur baur. Makanya sangat perlu untuk belajar Al-Quran itu tidak hanya dari Al-Quran saja, tetapi harus digurukan. Jadi jangan sekali-kali bilang banyak di internet, kita tinggal belajar aja, ada syekh ini kita tinggal tirukan saja. Nah, untuk Al-Quran tidak bisa, karena Al-Quran itu harus digurukan. Jadi bagaimana mengucapkan ha di mana tempatnya, itu harus benar-benar didengarkan oleh masing-masing dari guru-gurunya, atau istilahnya talaki. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam caranya seperti itu. Ketika ayat turun kemudian dibacakan kepada sahabat, kemudian sahabat disuruh mengulanginya, bacaannya sudah betul, berarti sudah bisa diajarkan. Nah, banyak sekali mungkin ada yang beranggapan bahwasanya ketika kita membaca atau ketika kita belajar Al-Quran, nggak usah repot-repot, sekarang internet banyak, di YouTube banyak konten-konten yang kemudian. Tetapi apakah sudah bisa ketika ada ini huruf ini keluarnya dari sini, contohnya seperti ini, kemudian dia menirukan di rumah? Bahkan orang-orang atau banyak santri yang kemudian dia belajar kepada gurunya di sebuah majelis, ada gurunya berhadapan, itu butuh bertahun-tahun untuk bisa membetulkan bacaannya sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sangat penting. Jadi karena apa? Karena pentingnya kenapa? Karena ketika kita membaca dengan salah, sebanyak apapun juz itu otomatis akan dia merubah atau merusak maknanya. Itu yang kesalahan yang paling fatal. Karena ada dua kesalahan yang dia tidak merubah makna, yang satunya ada kesalahan yang dia merubah makna. Dan di sini sayang sekali bahwasanya kebanyakan dari kita masyarakat di Indonesia ini lebih mementingkan bagaimana misalkan ikhfa'nya, kurang dengungnya, kurang ini, tetapi tidak memperhatikan makhrajnya gitu. Jadi tidak memperhatikan makhrajnya. Makhraj adalah sesuatu yang sangat penting, didukung dengan sifat. Bukan hanya kita tahu tempat keluar huruf tersebut, tetapi kita juga harus tahu apa yang menjadi sifat-sifatnya. Sifat-sifat huruf tersebut itu adalah sangat-sangat penting. Dan kita sebagai umatnya juga harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi Imam Jazair berkata, li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya Al-Quran ini turunnya seperti itu. Jadi ketika turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran turunnya dengan tajwid, jadi tidak sembarangan. Nah, di sini akan sedikit dipaparkan tentang bagaimana dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sebuah kewajiban. Yang pertama, membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah seorang hamba kecuali memenuhi dua syarat. Jadi ada syarat diterimanya sebuah ibadah, karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Masya Allah. Jadi ketika kita di bulan suci yang Ramadan ini, kita banyak sekali nasihat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran.
bacaannya harus sekian, minimal 30 hari hatam satu kali misalkan. Berarti satu hari harus bisa membaca 1 juz misalkan. Nah, apa syaratnya ketika kita membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah. Yang pertama ikhlas. Yang pertama kita niatkan ketika kita membaca Al-Quran itu karena ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena siapa yang menjadi sahabat Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penyelamat bagi pembacanya, syafi'an li ashabihi. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Jadi ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, berkata ya, memerintahkan kepada kalian. Jadi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kalian, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, taqra'u, untuk membaca Al-Quran, kama ulimtum, sebagaimana yang diajarkan kepada kalian. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu beliau ini sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dengan tajwid. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya adalah dengan tajwid, sebagaimana diwariskan turun-temurun kepada generasi setelahnya, sehingga sampai kepada kita dengan sanad yang mutawatir. Nah, ini banyak sekali kita ketahui bahwasanya zaman sekarang Masya Allah, khususnya di Indonesia ini ada banyak sekali asatidah yang mempunyai sanad atau yang mempunyai bacaannya itu sampai mutawatir, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang sampai hanya misalkan dia nomor 28, ada yang 29, ada yang nomor 30. Artinya ada 29 orang di atas beliau, ada guru-gurunya 29 sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang harus dimanfaatkan di Indonesia ini. Harus banyak belajar. Jangan sampai tertutup atau jangan sampai saya sudah bisa baca Al-Quran. Tetapi harus terus kita belajar Al-Quran dan terus kita memperbaiki bacaan kita. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mempelajari Al-Quran, baik langsung dari beliau ataupun dari sahabat yang lain. Nah, dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung merekomendasikan. Ada beberapa sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari Al-Quran dari beliau. Padahal mereka adalah orang Arab yang masih murni bahasanya. Padahal itu adalah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang memang murni. Tidak seperti zaman sekarang. Banyak sekali orang Arab yang memang sudah tidak bahasanya itu mereka sudah amiyah atau bahasa yang umum dipakai di masyarakat. Jadi yang sudah tidak fusha itu. Jadi fusha itu ada di kitab-kitab, kemudian itu yang benar-benar dia bahasa yang masih murni, bahasa aslinya. Nah, padahal pada zaman kita tahu bahasa zaman Rasulullah itu bahasanya masih murni, bahasa Al-Quran, bahasa yang Masya Allah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mempelajari Al-Quran dari sahabat. Jadi sahabat yang lain itu masih suruh belajar. Jadi suruh belajar kepada, langsung direkomendasikan. Ada 4 sahabat ini yang direkomendasikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang jauh 14 abad ya. Bagaimana kita ketika kita sudah, apalagi kita orang Indonesia, kemudian jauh orang Jawa atau orang mana-mana, nah itu otomatis akan lebih susah ya, lebih susah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sataqri'u al-Qur'ana min arba'atin, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Min Abdillah bin Mas'ud, yang pertama yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua adalah Wasalim Maula Abi Hudzaifah, jadi Salim Maula Abi Hudzaifah juga, wa Abi Mu'ad
bin Jabbal dan Mu'ad bin Jabbal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi 4 sahabat ini adalah sahabat yang direkomendasikan untuk sahabat yang lain untuk bisa mempelajari Al-Quran. Ketika ayat turun, kemudian diajarkan, baru kemudian para sahabat yang lain bisa belajar kepada orang-orang ini yang fasih bacaannya dan direkomendasikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apakah kaum muslimin pada zaman ini baik yang Arab atau selain mereka dibolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa mempelajarinya dari seorang guru? Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Otomatis tidak, karena kita kalau belajar dari internet seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya ketika kita belajar dari internet itu kita tidak bisa praktek secara langsung. Kita tidak tahu bagaimana caranya atau bagaimana apakah ini salah atau tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka untuk membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya ia membaca sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad. Dan tentunya tidak ada cara mengetahui bagaimana Al-Quran dibaca saat diturunkan kecuali dengan mempelajarinya dari seorang guru. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat ini, bacalah Al-Quran dengan sejelas mungkin. Ini sesuai tafsir At-Tabari. Dan tentunya membaca Al-Quran dengan sejelas mungkin tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menerapkan ilmu tajwid. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Tartil itu apa artinya tartil? Tartil adalah membaca huruf-huruf Al-Quran dengan baik serta memahami ilmu waqaf dan ibtida. Dan terdapat sebuah kaidah dalam ilmu usulul fikih yang kurang lebih maknanya, suatu perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis adalah wajib kecuali jika terdapat dalil lain yang menunjukkan tidak wajibnya hal tersebut. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi." Jadi haqqa tilawatih, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran haqqa tilawatih, sebaik-baik bacaannya. Maka dari itu di sini ini adalah bagaimana pentingnya ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan baik dan benar. Bukan hanya kita tahu hukum nun sukun dan tanwin, ikhfa dan idgham, tetapi kita harus bisa tahu bagaimana tentang keluar hurufnya, sifat-sifat huruf yang harus kita tunaikan ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Bila ada kesalahan itu adalah murni dari kesalahan saya, apabila ada kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.